Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini kita akan membahas tentang firewall. Secara sederhana adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai jenis serangan, mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, firewall komputer adalah program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi atau privat. Jaringan lokal area networks ini disebut juga dengan jaringan privat. Untuk mengontrol lalu lintas data dibutuhkan firewall. Nah, misalnya ada salah satu buah komputer yang akan mengakses server ini. Bila komputer tersebut diizinkan untuk mengakses server, maka dia akan diberikan akses. Bila dia tidak diizinkan, maka dia akan ditolak untuk mengakses server ini. Fungsi firewall itu untuk menjadi pengatur, penyaring, dan pengontrol trafik data yang dapat masuk untuk mengakses jaringan privat yang telah dilindungi firewall. Lalu juga mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat. Lalu melaksanakan autentifikasi ke akses data. Nah, ini jadi firewall ini fungsinya untuk mengatur traffic. Jadi bila ada traffic atau aliran data yang ditolak, maka dia akan tidak diteruskan datanya untuk mengakses server yang dimaksud. Bila dia diizinkan, maka dia akan dapat mengakses dari tujuan yang dimaksud. Lalu firewall ini juga akan mencatat setiap aktivitas di dalam jaringan yang keluar dan masuk ke dalam firewall. Nah, firewall juga ini akan mengecek apakah suatu akses data memiliki autentifikasi atau tidak. Bila memiliki autentifikasi, maka dia akan berhak mengakses, dan bila tidak, maka dia tidak akan berhak mengakses tujuan atau server yang dimaksud. Nah, manfaat firewall ini sebagai pengontrol lalu lintas, lalu pengontrol port pada server, pemantau dan mencatat traffic jaringan, juga untuk autentifikasi terhadap akses. Nah, ada cara kerja firewall. Cara kerja firewall adalah menganalisis paket data yang masuk dan yang keluar di dalam jangkauan aman yang terlindungi oleh firewall. Filter akan berkaitan dengan memeriksa sumber paket data yang dimaksud dengan beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengontrol paket data yang dapat masuk. Sistem ini juga melakukan blokir jaringan tertentu dan mencatat trafik paket data yang mencurigakan. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi firewall ini mengontrol setiap aliran paket data yang masuk dan keluar firewall. Nah, dia dapat mengontrol siapa yang boleh diizinkan untuk mengakses sumber daya di dalam jaringan server misalnya, dan siapa yang tidak boleh. Seluruh aktivitas firewall, baik yang masuk ataupun keluar di dalam firewall, itu dicatat oleh firewall dan disimpan dalam database firewall, dan nantinya dapat digunakan untuk sebagai data untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah paket data untuk mengakses server atau sumber daya lain di dalam paket filtering atau stateless. Yang kedua adalah proxy service. Yang ketiga adalah stateful inspection. Nah, paket filtering atau stateless ini firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Tiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi.
Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa satu per satu. Nah, ketika sebuah paket dianggap berbahaya, maka ia tidak dapat diizinkan masuk. Sebaliknya, ketika paket dianggap aman, maka ia akan diteruskan ke sistem yang diminta. Nah, aliran data ini berupa paket-paket data, nanti akan diperiksa oleh firewall. Nah, paket-paket data ini di dalam itu ada berupa source atau sumber dari pengirim paket. Lalu ada destination tujuan untuk paket tersebut. Lalu ada data yang dikirimkan di dalam paket tersebut. Nah, paket filtering ini akan mengecek seluruh paket data yang dikirimkan, baik itu source, destination, ataupun data, dan lain-lain. Ya, apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak, akan dicek. Bila sumbernya itu tidak terpercaya, mungkin tidak akan diizinkan. Lalu destination-nya akan dicek pula, lalu datanya pun akan dicek. Bila hasil pengecekan itu mengindikasikan negatif, maka paket data tersebut tidak akan diteruskan. Dan bila paket data tersebut mengindikasikan positif, maka dia dapat diteruskan. Lalu ada proxy service. Nah, merupakan aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan. Aplikasi proxy berada di dalam firewall dan bertugas untuk memeriksa paket yang saling ditukarkan di dalam jaringan. Nah, jadi proxy service ini berupa server yang di dalamnya bisa diinstal proxy. Nah, di dalam proxy service inilah siapa yang boleh diizinkan atau tidak diizinkan untuk keluar atau masuk dari jaringan server. Lalu ada stateful inspection. Sistem ini menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Lalu paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Jika paket berkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka ia akan diteruskan ke sistem yang memintanya. Ya, jadi setiap aktivitas itu dicatat ya oleh firewall di dalam database aktivitas firewall. Nah, ini akan dijadikan sebagai bahan apakah sumber atau pengirim tersebut adalah pengirim yang mencurigakan atau berindikasi tidak baik. Memeriksa paket data berupa source, destination, atau data dan lain-lain dari paket data yang dikirim. Apakah paket tersebut mengindikasikan negatif atau positif? Bila negatif, maka paket tersebut tidak akan diizinkan untuk diteruskan. Lalu bila berindikasi positif, maka paket data tersebut akan diizinkan untuk diteruskan ke tujuannya. Dan ada beberapa respon firewall. Ya, ketika firewall selesai memeriksa paket, ia kemudian akan merespon dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama itu adalah accept atau menerima. Artinya firewall akan memperbolehkan trafik untuk melewati jaringan. Lalu kedua adalah reject atau tolak. Ini berarti firewall menolak trafik untuk lewat dan membalasnya dengan tampilan unreachable error misalnya. Terakhir, drop atau lewati di mana firewall tidak menolak trafik tanpa mengirimkan pesan. Nah, ini ya. Jadi reject dan drop ini sebenarnya tidak diterima. Lalu yang diterima atau diteruskan pakai data oleh firewall itu disebut dengan accept. Nah, ini dia beberapa respon firewall. Ada reject, ada drop, ataupun akses. Ada peristilahan namanya dengan akses control list. Nah, akses control list ini adalah merupakan metode selektivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. Hanya paket yang memiliki kriteria yang sesuai saja dengan aturan yang diperbolehkan dapat melewati gerbang keamanan.
Lalu bagi paket yang tidak memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang tidak diterapkan, maka paket tersebut akan ditolak. Nah, ACL ini dapat berupa daftar IP address, MAC address, subnet, atau port yang diperbolehkan maupun ditolak untuk melewati jaringan. Nah, ada dua jenis access control list, yaitu pertama ada standard access list, yang kedua ada extended access list. Kalau di dalam standard access list, nomor range-nya itu atau ID-nya itu 1 sampai 99. Hanya untuk filter IP source dari IP address. Jadi hanya untuk memfilter dari source dari IP address. Lalu dapat mendeny atau menolak sebuah network, host, dan subnet. Based on close to the destination. Jadi dalam standar access list ini dia ada router yang disetting adalah yang dekat dengan destination atau tujuan. Lalu standar extended access list nomor range-nya itu 100 sampai 199. Untuk filter dia dapat digunakan untuk filter source dan destination. Kalau di standar access list tadi dia hanya memfilter source. Kalau di dalam extended access list dia dapat memfilter source dan destination. Yang difilter itu bisa berupa IP address, protokol, dan port. Dapat mengallow atau mendeny. Ya, dapat mengizinkan atau menolak network, host, subnet, dan service. Nah, based on close to the source router. Di extended access list ini di setting itu pada router yang dekat dengan source. Nah, ini ada contoh bila ini adalah source network dan ini adalah destination network, maka standar access list settingnya itu berada di dalam network tujuan. Ya. Nah, ini standar access list. Bila extended access list itu disetting pada router yang berdekatan dengan source. Nah, ini dia. Jadi dalam standar access list itu dapat mengontrol IP address, network, lalu juga port ya, untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Oke, saya kira untuk penjelasan tentang firewall saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.